Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penentuan dan pemilihan dari peralatan dan mesin industri pangan, di mana pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari dan memahami bahwa pada industri pangan itu terdapat berbagai macam peralatan dan mesin yang digunakan, baik itu untuk proses produksi, pengemasan, dan lain sebagainya. Dan yang seperti kita ketahui bahwa peralatan dan mesin tersebut tidak hanya terdiri atau dirancang dari satu jenis bahan material saja, tetapi bisa berbagai macam, baik itu logam maupun non-logam. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah memahami bahwa untuk bahan konstruksi dalam perancangan peralatan dan mesin itu bisa dari logam, contohnya seperti besi, tembaga, aluminium, stainless steel, dan lain sebagainya. Contohnya untuk yang non-logam seperti plastik, keramik, kemudian kayu, dan lain sebagainya, di mana setiap bahan tersebut itu mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga kita harus mempertimbangkannya secara baik-baik dan disesuaikan dengan proses produksi atau kondisi proses yang akan kita lakukan pada proses produksi tersebut. Nah, sekarang setelah kemarin kita belajar karakteristik dari masing-masing bahan itu seperti apa, apakah dia tahan terhadap korosi, kemudian permukaannya halus atau rata, tahan pada pengolahan basah atau tidak, kondisi asam, bagaimana nanti dampak atau pengaruhnya. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang bagaimana cara menentukan dan memilih peralatan dan mesin yang akan kita gunakan pada proses produksi pangan. Di sini nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu yang pertama tentang pendahuluan, kemudian ukuran dan biaya peralatan dan mesin pangan, kemudian bahan konstruksinya akan kita ulas juga sedikit. Kemudian ada desain higienis dari peralatan dan mesin, pemilihan, dan penentuan penggunaan peralatan dan mesin. Yang terakhir adalah penutup. Masuk yang pertama, pada dasarnya prinsip dasar mekanik dan konstruksi pada industri pangan itu serupa dengan industri-industri seperti industri kimia dan industri proses yang lain. Jadi untuk konstruksinya, prosesnya, dan persyaratan yang lain itu pada dasarnya sama seperti pada industri kimia atau industri proses yang lain. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu pada ketahanan dari bahannya, kekuatan komponen, efisiensi proses operasi, dan transfer energi selama proses itu berlangsung atau berjalan. Jadi pada dasarnya beberapa komponen ini yang harus kita perhatikan, yaitu ketahanan bahan dari peralatan tersebut, kekuatan komponennya seperti apa, efisiensi prosesnya seperti apa, dan bagaimana transfer energi yang terjadi selama proses tersebut. Kemudian yang kedua, peralatan dan mesin harus tahan terhadap korosi, hemat biaya, dan tidak menimbulkan bahaya kerja kepada para pekerja atau operator. Seperti yang kita ketahui bahwa pengolahan pangan itu beragam kondisinya yang digunakan. Bisa kondisi asam, kondisi suhu rendah, suhu tinggi, dan yang lain-lain. Di mana pada nantinya ketika peralatan itu digunakan, akan digunakan secara terus-menerus dan berulang. Nah, bagaimana
karakteristiknya ketika proses itu sudah berlangsung, peralatan itu sudah digunakan berkali-kali, apakah dia akan menimbulkan korosi dan lain-lain, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang penting lagi adalah tidak menimbulkan bahaya terhadap pekerja atau operator yang mengoperasikan peralatan dan mesin tersebut. Selanjutnya, untuk peralatan dan mesin pengolahan pangan juga harus memenuhi standar dan peraturan yang ketat untuk menjamin keamanan produk hingga diterima oleh konsumen. Jadi, pada dasarnya atau pada intinya, pemilihan dan penggunaan peralatan dan mesin pada industri pangan tujuannya hanya satu, yaitu untuk menjamin mutu dan keamanan dari produk yang kita hasilkan. Bagaimana untuk menciptakan atau menghasilkan produk yang seperti itu, maka kita harus memilih bahan atau peralatan dan mesin yang sesuai, sehingga tidak ada kontaminasi dari proses produksi tersebut. Kemudian untuk desain peralatan dan mesin itu harus higienis yang melibatkan pemilihan bahan yang sesuai untuk konstruksi, desainnya sesuai, kemudian aspek fabrikasinya juga dipertimbangkan, proses pengoperasian di mana yang akan menjamin keamanan dari kontaminasi, baik itu mikrobiologi atau kontaminasi yang lain, untuk menjaga kualitas dari pangan tersebut. Jadi desain peralatannya itu harus sesuai, bahannya dari apa, desainnya bagaimana, fabrikasinya gimana, dan bagaimana proses pengoperasiannya, sehingga di akhir kita akan menghasilkan produk yang bermutu baik dan aman. Kemudian peralatan dan mesin pengolahan pangan harus mudah dibersihkan dan disanitasi secara kontinu atau non-kontinu, dan disesuaikan dengan sistem kontrol proses dan otomatisasi yang terintegrasi. Jadi, selain persyaratan yang sebelumnya, itu peralatan dan mesin pengolahan pangan juga harus mudah untuk dibersihkan dan disanitasi, baik itu secara kontinu atau non-kontinu, tergantung bagaimana proses alat tersebut bekerja atau beroperasi. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pemeliharaan pabrik dan peralatan maupun mesin yang ada pada industri tersebut. Contohnya, perawatan mesin pengolahan produk yang bersifat musiman itu akan membutuhkan perawatan khusus. Mengapa? Sebab peralatan dan mesin yang tidak beroperasi dalam waktu yang cukup lama akan membutuhkan pengecekan secara menyeluruh dan dilakukan perbaikan apabila dibutuhkan sebelum memulai pemrosesan baru. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa peralatan dan mesin itu akan digunakan berkali-kali secara terus-menerus tergantung waktu operasi dan pengaturan dari sistem operasi produksi tersebut. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa industri atau pabrik gitu ya yang tidak beroperasi sepanjang tahun atau musiman, contohnya pabrik gula. Nah, di situ kita harus mempunyai perhatian khusus pada peralatan dan mesinnya karena ada jeda atau waktu henti yang memang terjadi pada mesin itu tidak digunakan sama sekali dalam jangka waktu sekian bulan mungkin. Nah, untuk mulai menggunakannya lagi, maka harus dibutuhkan pemeliharaan atau bahkan perbaikan agar menjamin kualitas dari kinerja peralatan dan mesin tadi sebelum digunakan. Seperti itu. Kemudian, kualitas produk pangan sangat dipengaruhi oleh proses pengolahannya, termasuk penggunaan peralatan dan mesinnya. Jadi, banyak faktor untuk bisa menghasilkan produk pangan yang baik
bermutu baik, dan aman untuk dikonsumsi, bisa dari bahan baku, kemudian proses produksinya, tapi salah satunya adalah pemilihan dan penggunaan peralatan dan mesinnya. Sehingga di sini mengapa kita harus mempelajari bagaimana cara memilih peralatan dan mesin yang sesuai untuk produk-produk atau bahan-bahan yang akan kita olah atau kita produksi seperti itu. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu terkait ukuran dan biaya peralatan maupun mesin. Ukuran di sini didasarkan pada beberapa hal, yaitu kesetimbangan bahan dan energi dan rencana manufaktur perusahaan. Bisa jadi kapasitas produksinya seperti apa, kemudian ruangan atau lingkungan di pabrik itu seberapa luas. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan seberapa besar atau berapa lebar, panjang, dan tingginya itu harus diperhatikan, menyesuaikan dengan kapasitas produksi maupun lingkungan atau ruangan yang kita gunakan dalam proses produksi tersebut. Kemudian untuk biaya yang kita keluarkan untuk peralatan dan mesin. Di situ disebutkan bahwa biaya bahan merupakan komponen utama dari biaya proses pembuatan peralatan dan mesin. Biaya konstruksi juga bergantung pada tipe bahan yang digunakan, baik itu bahan mentah, pelat, campuran logam, dan lain-lain. Jadi di situ dikatakan bahwa biaya untuk bahan itu merupakan biaya proses pembuatan peralatan dan mesin tersebut. Kemudian di sini untuk penentuan biaya atau berapa besar sih biaya yang dibutuhkan untuk membeli atau membuat peralatan dan mesin pengolahan pangan itu didasarkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas stainless steel yang digunakan. Kemudian berat total unit, kuantitas bahan yang relatif mahal, fabrikasinya, contohnya pengelasan gitu ya. Kemudian perlindungan anti karat, dan kualitas suku cadang. Beberapa faktor tersebut yang akan mempengaruhi biayanya. Contohnya, untuk fabrikasi atau proses pengelasan suatu alat dalam perancangan atau perakitan peralatan dan mesin pangan, itu bisa jadi jenis selasnya berbeda, sehingga ada perbedaan harga di mana semakin tinggi kualitas dari fabrikasi atau proses pengelasan tersebut, maka akan mengakibatkan biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan peralatan tersebut juga akan semakin tinggi. Kemudian perlindungan anti karatnya bisa menggunakan cat-cat khusus untuk menghindari atau menekan terjadinya korosi yang terjadi pada peralatan dan mesin tadi ketika nanti akan digunakan. Jadi beberapa hal tersebut memang sangat berpengaruh terhadap harga atau berapa biaya yang harus kita bayarkan terhadap peralatan dan mesin yang kita akan gunakan atau kita akan beli, seperti itu. Kemudian untuk bahan konstruksi seperti yang ada pada pertemuan sebelumnya, di sini sifat dan biaya bahan konstruksi merupakan faktor paling penting dalam desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan peralatan dan mesin. Bahan utama yang digunakan sebagai bahan konstruksi peralatan dan mesin pengolahan pangan yaitu adalah logam, plastik, kaca, maupun keramik. Bahan seperti kayu dan beberapa serat alami digunakan pada beberapa aplikasi khusus karena mengingat kayu itu mempunyai karakteristik yang permukaannya tidak rata dan dapat menyerap air atau bahan yang lain.
Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan pada peralatan dan mesin pengolahan pangan itu harus memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama yaitu kekuatan mekaniknya. Terutama ini dibutuhkan dalam pengolahan jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Contohnya, pada produk segar, dia akan mudah mengalami kerusakan sehingga butuh untuk segera diproses dan biasanya dalam kapasitas yang besar dan dibutuhkan waktu yang singkat agar meminimalisir terjadinya kerusakan pada bahan-bahan tersebut. Kemudian harus mudah untuk fabrikasinya, di mana dalam proses fabrikasi itu terjadi atau dilakukan beberapa tahapan kegiatan dalam perakitan atau perancangan alat dan mesin sehingga terbentuk satu sistem atau kesatuan yang mempunyai manfaat tersendiri. Kemudian mudah untuk diperbaiki, tahan terhadap korosi, khususnya pada pengolahan basah atau wet process dan kondisi asam. Bersifat higienis, yaitu tidak mencemari atau menyerap komponen bahan pangan, dan mempunyai sifat termal yang diinginkan, yaitu transfer panas baik dari maupun ke bahan atau produk. Jadi untuk bahan konstruksi yang perlu diperhatikan adalah kekuatannya, proses fabrikasinya atau perakitannya, kemudian apakah dia mudah diperbaiki, ketahanan terhadap korosi, higienitasnya, dan sifat termal dari bahan tersebut. Nah, berbicara terkait korosi, di sini ada beberapa faktor yang akan meningkatkan atau mempercepat terjadinya korosi, yaitu dengan adanya peningkatan suhu, tekanan, kondisi asam atau pH, adanya zat pengotor, aerasi, kemudian kecepatan relatif bahan atau produk, dan yang terakhir adanya perbedaan suhu selama perpindahan panas. Faktor-faktor itu yang akan mempengaruhi cepat atau tidaknya korosi, dan itu juga bergantung pada bahan yang kita gunakan dalam peralatan dan mesin pengolahan pangan tersebut. Nah, di sisi kanan itu ada beberapa gambar terkait korosi. Yang pasti mereka adalah bahan-bahan yang dibuat dari logam. Di gambar 1, di situ ada gambar korosi dari stainless steel. Kemudian untuk gambar 2, di situ ada spare part atau bahan yang dilakukan pembungkusan atau pelapisan menggunakan plastik agar tidak terjadi korupsi. Dan yang di bawah itu ada beberapa bearing atau spare part untuk peralatan dan mesin pengolahan pangan yang dibuat dari berbagai macam bahan. Dan di situ dapat dilihat terdapat perbedaan antara gambar 1 hingga gambar 8, korosi atau dampak yang diakibatkan dari perbedaan penggunaan bahan tersebut. Kemudian di sini terdapat beberapa macam jenis korosi. Antaranya yaitu uniform corrosion yang diakibatkan adanya oksidasi karena kelembapan, kemudian pitting, yaitu munculnya lubang karena adanya air yang mengandung klorida. Kemudian ada juga stress corrosion, yaitu diakibatkan adanya kelebihan beban, baik itu pompa atau mesin gerindra. Kemudian ada intergranular corrosion yang diakibatkan oleh suhu tinggi saat proses fabrikasi atau pengelasan, dan yang terakhir ada galvanic corrosion di mana korosi tersebut diakibatkan adanya kontak langsung dengan logam lain. Jadi bisa dilihat di gambar juga, itu contoh dari masing-masing jenis korosi yang diakibatkan oleh berbeda atau perbedaan
faktor, bisa itu akibat oksidasi, adanya kontaminasi kontak dengan logam lain, kemudian proses fabrikasi, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan beberapa bahan yang biasa digunakan untuk peralatan dan mesin pengolahan pangan. Ada metal atau logam, plastik, termasuk di dalamnya ada rubber atau karet gitu ya. Nah, di situ ada ketahanannya, kemudian ada konduktivitas panasnya, ketahanan terhadap asam, kemudian ada basah, dan yang lain-lain. Di situ dikatakan bahwa bahan yang positif 3 gitu ya, itu mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap bahan tersebut. Contohnya adalah mana ini? Kita bahas untuk polietilen. Dia sangat tahan atau mempunyai resistensi yang sangat baik terhadap asam asetat, kemudian nitrit asid, asam klorida, dan natrium hidroksida. Itu contohnya. Sedangkan yang mempunyai ketahanan yang tidak baik itu diberikan tanda atau simbol +2 atau 1. Nah, kemudian di sini untuk bahan konstruksi tadi ada logam, plastik atau kayu, keramik atau kaca gitu ya. Di sini untuk logam, bahan terpenting dalam konstruksi yang terbagi menjadi logam dan paduannya. Dan beberapa saat ini atau beberapa waktu yang lalu itu muncul besi antimikroba, yaitu contohnya adalah baja tahan karat. Jadi untuk bahan logam sebagai bahan konstruksi itu bisa logam atau logam dan paduannya, seperti itu. Kemudian untuk plastik dan rubber itu dia tahan korosi namun tidak kuat secara mekanik dan dibagi menjadi 2. Ada termoplastik, contohnya PVC, PE, dan Teflon, dan ada juga termoset, contohnya adalah polyester dan resin epoksi. Kemudian gelas keramik, yaitu bahan yang tahan terhadap asam dan alkali, bersifat rapuh, dapat dijadikan sebagai pelapis, alat kelengkapan, dan katup pemotong yang lebih tahan dari baja biasa. Kemudian untuk kayu, di sini tidak banyak digunakan lagi dengan alasan sanitasi dan kekuatannya. Bahannya murah dan biasanya digunakan untuk wadah fermentasi. Nah, ini untuk proses fabrikasi atau perakitan alatnya. Pada dasarnya, prinsip dan teknik yang digunakan dalam fabrikasi peralatan pada proses kimia atau industri kimia dan proses lain itu juga berlaku pada industri pangan. Dan untuk peralatan dan mesin pengolahan pangan harus memenuhi standar sanitasi ketat serta standar yang menjamin keamanan dan mutu produk. Oke, untuk fabrikasi di sini ada general process equipment, ada food processing equipment, dan instalasinya. Untuk tahapan utama dalam proses fabrikasi, yaitu meliputi proses pemotongan, pembentukan, pengelasan, kemudian anil, dan finishing. Jadi untuk proses fabrikasi alat itu biasanya meliputi pemotongan, pembentukan, pengelasan, anil, dan yang terakhir adalah finishing. Dan persyaratan yang penting, yaitu perawatan mekanis mudah, standarisasi suku cadang, daya tahan dan fleksibilitas, serta akurasi dari proses fabrikasi tersebut. Yang ketiga, proses instalasinya, yaitu pemasangan peralatan dan mesin itu dilakukan bergantung pada jenis dan peralatan serta sifat operasinya.
Kemudian contohnya di situ diberikan contoh untuk peralatan berat seperti sterilizer dan homogenizer. Itu yang punya berat yang tinggi itu dipasang langsung dengan menggunakan pondasi langsung dengan tanah seperti itu. Kemudian di sini terkait desain higienis. Pada dasarnya desain dan pengoperasian proses dan peralatan proses pada pengolahan pangan itu harus memastikan keamanan mikrobiologis produk pangan. Dan di mana pihak yang mendesain produsen peralatan dan produsen pangan harus mengikuti standar sanitasi yang ketat untuk menghasilkan keamanan pangan atau menghasilkan produk yang bermutu baik dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian kita masuk ke bahasan utamanya, yaitu pemilihan dan penggunaan peralatan dan mesin pengolahan pangan. Untuk pemilihan peralatan dan mesin itu dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan aplikasi yang digunakan, karakteristik konstruksi dan operasional peralatan maupun mesin, serta biaya pembelian dan pemeliharaan. Di sini ada dua hal bisa yang mempengaruhi atau yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan peralatan dan mesin industri pangan. Yang pertama adalah karakteristik konstruksi dan yang kedua adalah karakteristik operasional. Karakteristik konstruksi itu meliputi apa saja, yaitu meliputi dimensi atau berat, fasilitas pembersihan, pemeliharaan, standarisasi suku cadang, kualitas bahan, ketegasan atau daya tahan, dan automatisasi. Sedangkan untuk karakteristik operasional, di sini meliputi keandalan, kenyamanan, keamanan, instrumentasi, ergonomik, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian ada akurasi dan dampak lingkungan. Detailnya seperti apa, mari kita bahas satu persatu. Jadi dalam memilih peralatan dan mesin yang akan digunakan pada proses pengolahan pangan, itu kita bisa mempertimbangkan dari karakteristik konstruksinya dan karakteristik operasionalnya. Seperti yang disampaikan tadi, untuk karakteristik konstruksi ada beberapa seperti dimensi, fasilitas pembersihan, pemeliharaan, dan standarisasi suku cadang. Untuk dimensi dan berat, itu penting bagi industri pangan yang peralatannya dipasang di beberapa lantai, dan dimensi peralatan penting untuk perpanjangan atau penggantian jalur proses. Maksudnya seperti ini. Setelah kita mengetahui desain atau jalur prosesnya, kita harus mengetahui apakah peralatan dan mesin tersebut dipasang atau diinstalasi dalam satu lantai atau membutuhkan beberapa lantai. Ukurannya seberapa, beratnya bagaimana. Hal itu perlu diperhatikan mengingat ke depannya juga akan ada mungkin proses perbaikan, pemasangan, atau perpanjangan jalur proses produksi. Kemudian untuk fasilitas pembersihan, bagaimana peralatan dan mesin itu dapat dibersihkan, di mana proses pembersihan peralatan dan mesin itu selalu dilakukan setelah proses atau setelah mesin itu digunakan. Namun ada juga yang dibersihkan sebelum berganti ke program atau pengaturan yang berbeda. Itu yang harus dipahami. Jadi fasilitas pembersihannya bagaimana. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan di sini contohnya adalah pemeliharaan suku cadang itu harus sering dilakukan khususnya untuk spare part atau suku cadang yang mudah aus seperti sikat, saringan, bantalan, ban berjalan, dan lain-lain. Kemudian ada standarisasi suku cadang. Suku cadang membutuhkan penggantian berkala sesuai standar.
Dan hal tersebut dibutuhkan dalam memfasilitasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan maupun mesin. Selanjutnya ada kualitas bahan. Kualitas bahan sangat penting untuk menjamin terjadinya interaksi dengan bahan atau produk untuk stabilitas peralatan dan mesin. Kemudian untuk ketahanan atau ketegasan gitu ya, peralatan dan mesin harus kokoh dan stabil seperti pada kasus saat proses pembongkaran, pembersihan, dan pemindahan. Kemudian automatisasi atau sistem otomatisasinya. Di situ otomatisasi dilakukan pada sistem kontinu, output-nya tinggi dan biaya tenaga kerja signifikan, namun membutuhkan biaya lebih tinggi untuk peralatan dan mesin, khususnya mesin canggih dan modern. Jadi untuk bahan konstruksi di sini sebagai produsen gitu ya, kita harus paham berapa kapasitas yang akan kita produksi, berapa ruangan yang akan digunakan, bagaimana jalur proses produksinya, continue atau batch, kemudian bahan konstruksinya, bahan alatnya apa, cara pembersihannya gimana, pemeliharaannya seperti apa, dan untuk sistem otomatisasinya seperti apa, karena hal-hal tersebut akan menunjang kita untuk menjamin proses produksi itu berjalan lancar dan dapat menghasilkan produk yang sesuai kita inginkan. Seperti itu. Kemudian ada karakteristik operasional. Di sini ada beberapa hal. Contohnya adalah keandalan, kenyamanan, keamanan, instrumentasi, dan yang lain-lain. Untuk keandalan, contohnya adalah seberapa tahan mesin itu ketika digunakan untuk memproses bahan dalam kapasitas yang tinggi, kemudian waktu henti dan kerusakan alat juga harus dicegah. Jadi ketika kita dipaksa untuk mengolah bahan yang kapasitasnya tinggi dalam waktu yang singkat, kita harus memperkirakan atau menjamin bahwa waktu henti dari mesin tersebut dan peluang terjadinya kerusakan itu rendah. Kemudian kenyamanan. Kenyamanan di sini sangat penting bagi karyawan-karyawan yang kurang mempunyai skill yang baik, sehingga kenyamanan pengoperasian suatu alat itu sangat dibutuhkan. Kemudian untuk keamanan, tindakan pengamanan khususnya pada peralatan-peralatan yang telanjang, contohnya seperti alat pemotong, kipas, kemudian mesin penggiling, dan lain-lain itu dibutuhkan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada industri tersebut. Kemudian instrumentasi tambahan mungkin dibutuhkan untuk menyampaikan atau mendukung penyampaian informasi terkait proses yang sedang berjalan, dan biasanya instrumentasi itu ditambahkan dalam bentuk digital. Nah, di sini ada penyebab cedera dalam industri pangan. Tadi dikatakan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan salah satunya adalah keamanan para pekerja atau operator. Di tabel ini bisa dilihat terdapat beberapa penyebab dan berapa besar total atau tingkat terjadinya kecelakaan tersebut. Itu contohnya adalah manual handling sebesar 32% yang dikarenakan adanya mengangkat barang berat. Kemudian ada juga hit by moving vehicle, contohnya itu ada sebesar 2% kejadiannya. Contohnya terjadi pada forklift dan lain-lain. Kemudian karakteristik operasional yang lain contohnya yaitu ergonomik, efisiensi dan efektivitas, akurasi, serta dampak lingkungan yang dihasilkan dari penggunaan peralatan dan mesin tersebut. Untuk ergonomik di sini ketika memilih
peralatan dan mesin diharapkan dalam proses pengoperasiannya maupun proses pemeliharaan alat dan mesin tersebut itu membutuhkan kekuatan atau upaya yang minimal. Jadi dalam proses pengoperasian maupun pemeliharaannya sebagai operator itu kita tidak membutuhkan usaha atau kekuatan yang besar untuk mengoperasikan maupun memelihara peralatan dan mesin tersebut. Untuk efisiensi dan efektivitas, di sini diharapkan penggunaan peralatan dan mesin itu harus dapat beroperasi secara efektif dan efisien, yaitu dapat menghasilkan produk dengan kapasitas yang tinggi, dengan waktu yang minimal, dan proses yang optimal. Kemudian akurasi, di sini dibutuhkan untuk beberapa proses penting, contohnya untuk formulasi, untuk penimbangan gitu ya, untuk pengemasan, dan khususnya pada industri-industri yang menggunakan robot dalam proses operasinya. Dan yang terakhir adalah dampak lingkungan. Jadi, bagaimana dampak yang dihasilkan dari penggunaan peralatan dan mesin tersebut khususnya terhadap lingkungan yang secara umum itu berkaitan dengan regulasi atau hukum gitu ya yang ada di negara kita, dan juga untuk menjaga kesehatan manusia dari dampak lingkungan yang diakibatkan dari penggunaan peralatan dan mesin tersebut. Seperti itu. Jadi, dalam pemilihan peralatan dan mesin itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang, baik dalam aspek karakteristik konstruksinya dan bagaimana karakteristik operasionalnya. Sehingga peralatan dan mesin tadi itu kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam proses produksi, kemudian mudah dalam penggunaannya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan dapat menghasilkan produk yang bermutu baik dan aman dikonsumsi. Dan catatannya tidak menimbulkan resiko atau dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia di sekitarnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan atau pemilihan peralatan dan mesin pengolahan pangan. Dan kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.